Informasi lainnya pemirsa, rancangan undang-undang diagendakan segera masuk tahap pengesahan paripurna menjadi undang-undang. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia meminta pemerintah tidak terburu-buru mengesahkan menjadi undang-undang, mengingat masih banyak substansi yang belum termuat di dalamnya. Ikatan Dokter Indonesia atau IDI meminta agar rancangan Undang-Undang Kesehatan tidak tergesa-gesa untuk disahkan menjadi undang-undang. IDI menilai masih banyak permasalahan dan substansi yang belum termuat di dalamnya. Saat berada di kantor Ikatan Dokter Indonesia Jakarta baru-baru ini, Ketua Umum Pengurus Besar IDI Adib Kumaydi mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan draft pembahasan terakhir. Belum ada kepastian juga apakah masukan maupun koreksi dari sejumlah organisasi kesehatan sudah dimuat di dalam rancangan undang-undang. Terdapat sejumlah pasal yang menjadi sorotan, mulai dari keamanan data kesehatan, keadilan sosial bagi tenaga kesehatan, keberpihakan dengan tenaga kerja asing, hilangnya proporsi untuk anggaran kesehatan di daerah, tidak adanya pemberlakuan norma yang sama antara fasilitas kesehatan dan tenaga medis, hingga prosedur aborsi 14 minggu. Unprocedural proses, inkonsistensi, tidak transparan, dan tidak akuntabel, ini yang menjadi dasar bahwa ayo kita duduk bareng, jangan buru-buru diketok, jangan buru-buru kemudian nanti disahkan di pembahasan 32. Kita semuanya, seluruh masyarakat Indonesia sekarang ingin bahwa kesehatan rakyat Indonesia meningkat, dan mari kita melibatkan semua stakeholder untuk bisa mengisi substansi supaya lebih komprehensif terkait dengan permasalahan kesehatan. Pada Senin 19 Juni, Komisi 9 DPR RI menggelar rapat kerja pengambilan keputusan rancangan Undang-Undang Kesehatan Omnibus Law. Dalam rapat tersebut, mayoritas fraksi menyetujui RUU Kesehatan berlanjut ke tahap pengesahan sebagai undang-undang melalui mekanisme rapat paripurna. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kota Pontianak menggelar pengawasan dan pengendalian aset pemerintah maupun ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional jelang Hari Raya Idul Adha 2023. Sasaran tindakan persuasif yang dilakukan mulai dari kepatuhan pedagang terkait dengan retribusi hingga stabilisasi harga pangan. Pemerintah Kota Pontianak melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan menggelar pengawasan serta pengendalian aset pemerintah maupun ketersediaan bahan kebutuhan pokok di sejumlah pasar tradisional, yakni Pasar Flamboyan dan Pasar Indragiri menjelang Hari Raya Idul Adha 2023. Selain sebagai bentuk penegasan tertib administrasi dan kepatuhan pedagang terkait dengan retribusi dan biaya sewa kios, tindakan persuasif yang dilakukan juga menyangkut upaya stabilisasi harga pangan 6 kecamatan di Kota Pontianak. Berdasarkan peta disparitas harga Indonesia pertanggal 21 Juni 2023, dari 16 komoditas kategori pangan strategis di Pontianak, 3 jenis diantaranya mulai mengalami kenaikan harga, dari 0,48% hingga 1,72%, yaitu daging ayam ras, telur, dan bawang merah. Pemerintah terus kedepankan namanya pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Tapi pada saat nanti pembinaan, pengawasan, pengendalian tidak dilaksanakan, pemerintah mau tidak mau, suka tidak suka, upaya akhir pun akan mengambil tindakan tegas. Mulai dari sanksi administrasi, itu pengambilan aset, dan tidak menutup kemungkinan mungkin ada yang menjadi pidana. Yang di daerah-daerah kecil yang lebih terpelosok itu mereka pasti kesusahan mengikuti HLT. Kalau misalnya pemerintah bisa subsidi ongkos angkut atau kayak gimana, ya pasti sangat membantu. Berbagai upaya terukur yang dilakukan pemerintah di kawasan pasar tradisional merupakan sarana edukasi bagi para pedagang. Dampaknya tidak hanya tercipta kepatuhan terhadap peraturan, tapi juga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah di wilayah setempat.